Shield. Nomor yang dicurigai Daniel Alverik diprotek. Hati-hati, Her. Siapa? Lu sadar ya gue masuk? Lu lagi standby. Gue matiin dulu. Outward signature. Ganti jalur lewat lokal DTS injection. Kita main offline dulu. Jalanin bypass ya cell tower handshake move. Kenapa tokennya Dambo? Ya bukan sembarangan. Siapa yang mau masuk sistem ini? Lawan Pares. Ayo. Siapa lo? Pakai manual exploit. Custom injection script. Pasti. Impossible. Pares bilang hacker di rumahnya lemah. Ini jauh dari lemah. Ini master. Proven. Lo proven. Lokasinya tepat. Nomor itu ada di rumah lama Zara. Tapi masalahnya adalah ini identitas yang sama. Proven. Proven adalah identitas yang masuk ke sistem zona bakat. Dia nggak brute force. Dia nggak dobrak firewall. Dia baca pola. Lalu masuk lewat celah yang bahkan nggak gue tandai sebagai celah. Ini bukan sekedar hacker. Dia punya memori jaringan. Dia pernah lihat struktur ini sebelumnya. Dia adalah orang yang jaga zona bakat. Itu kemungkinan besarnya. Dia nggak ninggalin sidik digital. Dia bersih. Bahkan sebelum gue sadar dia ada di dalam. Siapapun ini, dia nggak masuk untuk uji coba. Dia masuk karena dia tahu persis apa yang dia cari. Speaker lo. Her, kalian di mana sekarang? Masih di kontrakan? Jangan ada yang bergerak dulu. Kenapa? Nomornya bukan nomor biasa. Dia pakai masking 2 lapis. Gue udah tembus. Lokasinya aktif. Di mana, Her? Di lokasi yang sama persis yang kalian bilang tadi. Yakin lo? Iya, akurat. Berarti orangnya ada di sana. Apa ini bener-bener Om Daniel? Gue nggak tahu. Tapi nomor itu diproteksi ketat. Dan pola yang dipakai untuk protek nomor itu punya ID yang sama dengan orang yang nyerang zona bakat. Proven. Itu ID orang yang proteksi nomor tersebut. Jadi, orang ini orang yang sama yang neror anak-anak dan platform. Iya. Tapi kita masih belum tahu motifnya apa.
Dan untuk identitas pengirimnya sendiri, probabilitas 50%. Bisa jadi ini jebakan, dan bisa juga ini kode dari Daniel Alveric. Tapi buat apa? Berarti kalau udah gini, kita harus kesana buat cari tahu semuanya. Kalau kalian tetap mau datang ke sana, kalian harus datang dengan pengawalan. Kita nggak tahu apa yang kita hadapin sekarang. Oke, kita diskusi dulu, Her. Nanti telepon lagi. Oke, Mo. Kabarin gue. Her, tenang Her. Apa kita bakal tetap pergi setelah dapat peringatan dari Harry? Harus. Tante nggak tahu apa yang terjadi sama Om Daniel di luar sana. Dan bagaimana caranya dia bisa ngubungin Tante malam ini. Tapi Tante yakin yang memberikan kode itu adalah Om Daniel. Karena cuma Tante dan Om Daniel yang tahu tentang kode itu. Tidak ada satupun orang yang tahu selain kami berdua. Iya, Tante. Tapi yang jadi masalah itu, orang yang ngeprotek nomor Om Daniel itu sama yang nyerang sistem platform zona bakat. Kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Apa orang itu udah berhasil tahu kode Om sama Tante? Atau dia lagi ngancem Om Daniel buat mancing Tante datang ke sana? Dan anehnya mereka bukan cuma nyerang sistem, tapi mereka juga ngancem. Ngancam? Iya, mereka ngancem anak Six Play buat take down videonya. Itu masih terlalu berisiko. Kalau kita datang ke sana tanpa persiapan, itu sama aja kayak kita gali lubang buat kita sendiri. Tapi Tante tetap harus pergi, Mohan. Oke. Kalau gitu kita butuh orang yang cukup buat nemenin kita. Pengalaman jalan di penjara yang chaos itu cukup buat bikin kita jadi lebih waspada lagi. Jangan bilang Fata dan Jordan. Karena Tante tidak mau masalah hari ini terulang kembali, Mohan. Tante, kalau ada apa-apa, please kabarin saya ya. Saya pasti selalu standby kapanpun untuk Tante dan Zara kalau sekiranya butuh bantuan. Tante tahu. Tahu apa, Ma? Ken, dia Sterling kan? Jadi kamu Sterling yang mana? Sterling garis utama. Sterling garis utama adalah keluarga yang dulu dipercaya untuk jadi penjaga netral antar keluarga besar. Termasuk Alveric. Jaga netral. Ya, istilah gampangnya gini, Mo. Kalau Alveric pemerintahan keluarga, maka Sterling garis utama adalah mahkamah etiknya. Yang tugas mereka itu untuk ngingetin siapapun yang udah kelewatan. Hampir semua keluarga Sterling itu bergerak di bidang hukum. Termasuk mama kamu, Mo. Kecuali Sterling garis utama. Satu-satunya Satu-satunya yang gak jadi pengacara. Karena keluarga gue tugasnya beda. Dan kenapa PH lu? Karena gue Sterling, Alveric dan Casarius gak akan cari masalah sama gue. Sama Fernandes juga mereka nggak akan cari masalah. Ya, tapi bukan berarti nggak mungkin. Mereka itu ada ikatan bisnis. Dan kalau bisnis mereka ada masalah, otomatis mereka juga bakalan pecah. Tapi semakin banyak backingan, semakin bagus kan? Dan Sterling, kayak yang tadi gue udah bilang soal posisi Sterling, mereka gak akan berani nyentuh sama sekali. Sangat mungkin setelah penjelasan dia soal posisinya kita. Ya, aku setuju. Harusnya pendampingan dari Ken cukup melindungi kita semua dari Casarius. Ya, jadi Mama bener kan? Iya, Tante. Oke, udah. Kalau gitu Mama telepon Ken dulu ya. Halo Tante. Halo Ken. Maaf mengganggu malam-malam. Gak apa-apa Tante.
Kenapa? Ada yang bisa saya bantu? Iya, Tante butuh bantuan kamu, Ken. Kalau kamu tidak keberatan. Mana mungkin saya keberatan, Tante. Kenapa, Tante? Tante lagi butuh bantuan apa? Tante butuh kamu datang ke rumah Tante malam ini, Ken. Ada suatu tempat yang harus Tante datangi. Penting. Oke, Tante. Saya kesana sekarang. Terima kasih, Ken. Tante akan jelasin semuanya di sini. Oke, Tante. Saya OTW. Oke, hati-hati, Ken. Ken sedang menuju ke sini. Oke. Aku update ke Harry dulu. Nah. Ya, Mo? Har, kita udah diskusi. Dan? Kita tetap berangkat sana 20 menit lagi. Yo ya, Sorry banget gue ganggu. nggak masalah. Kenapa? Ada kondisi yang rumit. Kenapa? Gue barusan ditelepon sama Mohan. Dia ngasih tahu kalau tante dia dikirimin pesan sama nomor yang gak dikenal. Dan pesan itu berisi kode supaya mereka datang ke rumah Lama Zara. Tante dia yakin itu adalah Daniel Alveric. Karena kode itu cuma mereka berdua yang ngerti. Tapi kita masih nggak tahu kalau pengirimnya adalah Daniel Alveric atau bukan. Lu serius, Har? Iya, karena masalahnya nomor itu diproteksi sama hacker dengan ID Proven. Hacker yang nyerang sistem zona bakat. Tapi waktu itu lu bilang dia bukan orang Kasarius kan? Iya, polanya yang beda dari orangnya Kasarius. Tapi gue tetap khawatir kalau ini jebakan. Seberapa besar kemungkinannya? 50-50. 50% kemungkinan pengirim kode itu adalah Daniel Alveric. Dan dia lagi nunggu di rumah lamanya Zara. Berarti 50%-nya lagi itu kemungkinan yang menjebakan. Kondisinya serba salah, Fat. Kalau Mohan dan Zara nggak kesana, kita ngelapas kemungkinan ketemu dengan Daniel Alveric. Ya mungkin emang udah keluar dari penjara. Nggak tahu gimana caranya. Dan lagi ngerahasiain kebebasannya. Itu sangat mungkin. Tapi kalau mereka tetap datang juga, ada kemungkinan ini akan jadi perjalanan yang berbahaya. Di mana Zara dan yang lain? Masih di rumah kontrakannya. Mereka akan berangkat 20 menit dari sekarang. Gue berangkat sekarang. Fat, lu pasti tahu tujuan gue ngehubungin lu buat hal ini. Lu dan bokap lu sangat mungkin bikin mereka sampai tujuan dengan aman. Tapi di sisi lain, gue juga bingung sama konflik keluarga lo. Gue gak mau memperburuk keadaan. Ini bukan hal yang sederhana, Fat. Tapi gue takut mereka gegabah. Iya ya, gue paham. Tapi ini kan skala urgensi ya kan? Dan ini menyangkut pautkan keluarga dan keselamatan. Itu yang gue maksud. Yaudah, gue sekarang coba ngobrol sama bokap gue karena dia lebih ngerti kondisinya. Dan mungkin sekarang dia lebih enak buat diajak ngobrol. Makasih, Fat. Yuk.